dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Masih perlukah seorang JC atau Justice Collaborator? Bukankah itu membuat resiko besar terhadap JC tersebut? Mengaku di penyidikan, dibuka semua borok tentang orang lain dan borok dirinya. Akan tetapi belum tentu nanti hakim mengabulkan status dia sebagai JC. Bahkan ada kasus malah hukumannya diperberat. Belum lagi ancaman dari para pihak-pihak yang dia buka boroknya. Inilah Hot Room, JC ditolak, hukuman diperberat. Dan tentu seperti biasa, kenapa Hotman sukses dalam setiap perdebatan dan dalam kerja kerasnya, itu karena white copy, kopi luwak yang selalu mendampingi saya kerja, terutama di waktu malam dan pagi. White copy, kopi terbaik yang salah satu sponsor yang membuat saya sukses. Bapak Magdir Ismail, bagaimana pengalaman Anda dalam JC ini? Katanya bahkan ada klien Anda sudah ngaku jadi JC, Justice Collaborator, sudah dibuka semua borok orang, malah hukumannya diperberat. Gimana, bisa ceritakan? Ya, memang ada satu perkara terakhir yang kami tangani Ya, di Kejaksaan Agung. ya, Klien kami ini sudah membuka segala hal yang dia ketahui ketika dalam proses penyidikan. benar. Meskipun pada awalnya di dalam perkara dia sendiri, dia belum menyebut nama orang. Di perkara dia Di tidak disebut perkara nama. ketika dia diperiksa sebagai tersangka. Ya, Akan tetapi ketika dia mulai diperiksa sebagai saksi dalam perkara orang lain, ya, dia menyebut sejumlah nama ya, yang menerima uang ya, atau yang dia katakan diberi uang melalui teman-temannya. ya, Nah, di dalam persidangan ya, dia kemukakan semuanya ketika dia bersaksi dalam perkara Ya. orang lain dan begitu juga ketika dia diperiksa sebagai terdakwa. ya, Jadi kalau kita mau lihat, begitu banyak kemudian ada beberapa orang yang sebenarnya menjadi tersangka sekarang dan sudah Ya. ditahan oleh Ya. pihak kejaksaan karena klien kami ini yang membuka nama mereka-mereka. dialah disampaikan. pahlawan. Ya, Dalam arti? dalam arti ketika membuka nama, Nama, ya, iya. Ya. Oke, itu loh. terus nasibnya gimana? Nasibnya yaitu tadi oleh jaksa penuntut umum ketika dituntut, dia dituntut dengan hukuman 6 tahun. 6 tahun. Tapi ketika dihukum, dia dapat double digit. Malah double hukumannya. Double. Artinya hakim tidak setuju dia sebagai JC. Ya, kata hakim, Ya, salah satu pertimbangannya adalah karena dia dianggap sebagai orang yang berperan untuk menutup perkara ini. Nah, menutup atau sebelum pelaku utama. Bukan. Dia bukan pelaku utama terhadap kegiatan pokok. Iya. Tetapi dia membantu temannya ketika mereka, ya kalau dalam istilah kami sih dimintain uang, Iya. ya, dia serahkanlah melalui orang lain uang-uang Iya, itu. iya. Dia semacam pengepul dan juga kemudian dia jadi kurir. Dan dalam jumlah besar lagi. Dalam jumlah besar lagi. Oke. Dan banyak orang lagi yang menerima. Banyak orang yang Bahkan banyak pejabat yang terlibat. ada. Oke. Jadi oleh hakim itu dipakai sebagai alasan. Sebagai alasan inilah yang memberatkan sehingga dia dihukum dengan hukuman yang tinggi. Jadi Karena begini kan, Ya. selalu di dalam putusan pengadilan, salah satu alasan orang dihukum dengan hukuman berat itu karena tidak membantu program pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. tidak membantu program. Program pemerintah. Ini dalam- apakah dengan dia buka semuanya terang benderang, bukankah itu membantu? Ya kalau menurut kami sih begitu, Bung Hotman. Ya. Tetapi ini kan hakim berpendapat lain. Ya. Ya karena memang ya itu hakim kan yang bisa memutuskan apapun gitu loh. Jadi dengan pengalaman saudara itu, ya, sudah jadi seolah-olah jadi pahlawan membuka borok, malah dihukum double, masih perlu nggak memberikan nasihat kepada klien untuk
jadi JC atau tidak? Saya kira Karena risikonya pada akhirnya hakim yang menentukan. Saya kira kewajiban kita tetap mesti melakukan hal seperti itu. Tetapi kita juga harus terangkan kepada klien kita bahwa kemungkinan ini tidak disetujui itu hal yang biasa. Tapi kan kita harus sebagai pengacara yang sudah terima honor harus benar-benar kasih dia realita bahwa resiko Anda sangat besar. Betul, betul. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari perkara yang kami tangani ini, Ya. keluarga pasti dihujat, ya. Ya. Kemudian dia juga ditakut-takuti. Ya. Jadi pada awalnya bagaimana dia tidak berani menyebut nama Ya. karena dia merasa terancam. Benar. Tetapi setelah penyidik meyakinkan bahwa dia akan diberikan semacam kemudahan, Penyidik meyakinkan, tapi penyidik tidak bisa mewujudkan, begitu. Karena yang memberikan keputusan kan hakim. ya betul, tetapi kan dalam aturan main kita itu kan bisa dilakukan kalau dituntut oleh jaksa. Ya. Nah kan begitu di Ya. dalam surat edaran Mahkamah Agung itu kan seperti itu. Nah ini sudah dituntut oleh jaksa, tetapi sekali lagi hakim memutuskan berbeda dengan yang dituntut oleh Jadi jaksa. syarat JC tersebut jaksa harus mencantumkan dalam surat tuntutan. Dalam surat tuntutannya bahwa dia JC gitu. bahwa dia diberikan kepada dia itu layak untuk diberikan sebagai justice. Jadi collaborator. sekali lagi sebagai pengacara kita sebagai pengacara ya, apakah sebaiknya bilang sama klien, jangan deh jadi JC deh, bertahan aja. Kalau saya sih masih akan tetap buka dua kemungkinan Ya. itu dengan menerangkan apa risikonya. Kalau tanya klien, Bapak sarankan apa? Kan kita ditanya. Saya bawarkan untuk kasih Karena usulan yang begini, konkret. bagaimanapun juga kan kepastian itu kan bukan pada kita. Ya. Yang memutus perkara itu adalah hakim. Ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan hakim bahwa kepada orang ini memang layak diberikan GC? Daripada beresiko, bukannya sebaiknya udah deh jangan JC deh. Saya kira enggak begitu. Oh, begitu, enggak Pak. begitu. Saya Masih idealis beliau Ada ini. satu hal lagi saya Ya. kira yang mungkin ini ke depan, saya enggak tahu ini Ya. ada Bung Manajer Nasution. Ya. Mestinya terhadap hal-hal seperti ini, saya kira keterlibatan dari LPSK langsung atau tidak langsung mestinya ada. Nah, menurut hemat saya, ketika penuntut umum atau penyidik akan memberikan GC kepada seseorang, sepatutnya mereka bicara dengan LPSK sehingga LPSK juga bisa memberikan pendapat dan opini kenapa kepada orang ini wajib Oke, diberikan Pak LPSK. Boyamin, Ya. gimana komentar Anda kasus terakhir ini? Sudah membuka borok, sudah dia cerita semua begitu ratusan miliar uang disebar ke berbagai pejabat. Malah dia dihukum 2 kali lipat oleh hakim, JC ditolak. Biasanya kan saya gembira kalau hukuman itu malah diperberat. Ya. Kan biasanya begitu. Ya. Tadi dalam posisi ini saya sehati dengan Pak Magdir. Yaitu Ya sedih. Gitu. sedih. Karena atas perannya lah kemudian ada beberapa orang yang level lebih tinggi terbongkar dan bahkan sudah Tapi kan tersangka. undang-undang mengatakan kalau pelaku utama tidak boleh JC. Bagaimana dianggap pelaku utama kalau ini bicara tender, bicara proyek. Ya. Wong dia bukan juga sisi pemborong, juga bukan sisi penguasanya. Ya. Bukan pengusaha dan bukan penguasanya dalam Ya. proyek itu. Tidak ikut ngatur tender awal dimenangkan siapa dengan harga tinggi. Ya. Proyeknya abal-abal, Ya. ugal-ugalan, kan gitu. Ya. Bahkan fiktif dibayar, segala macam kan dia tidak terlibat di situ. Ya. Jadi kalau bicara kegiatannya kan tendernya ini, tendernya dia bukan pengusaha juga Ya. bukan penguasa. Jadi Pelaku utama di mana? Jadi saran Anda kepada para tersangka terdakwa ini kalau ditawarkan jadi JC oleh penyidik sebaiknya apa? Tetap diterima. Diterima? Karena potensi dikabulkan hakim tetap masih besar. Apa? Potensi Dikabulkan? kabulkan Lebih untuk besar. jadi JC besar. Oke. Karena hitung-hitungan mungkin ya memang baru saya bersedih karena ini JC-nya ditolak ya baru ini. Ya. Karena sebelum-sebelumnya lebih banyak diterima juga. Oh, begitu. Itu loh. Jadi- Jadi saya bersedih itu dalam pengertian ini sudah bongkar yang lebih besar. Kan kalau KPK itu syaratnya cuma gitu. Bahwa syarat bukan pelaku utama itu kan hanya SE nomor 4 tahun 2011 itu, Mahkamah Agung. Tapi kalau di KPK itu gambaran untuk jadi JC itu membongkar lebih besar. Dan ini sudah terpenuhi juga, membongkar yang lebih besar. Apalagi kalau teori-teori bahkan bukan teori, praktek di Amerika aja. Untuk mengambil kepala mafia, wakil kepala mafia yang membunuh aja dilindungi.
Kan gitu. Oke, wakil kepala mafia. Mudah-mudahan Hotman nggak ikut sebagai kepala mafia. Kita istirahat dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.